digital pada masa Ya, untuk pengaruh digital pada dunia pendidikan saat ini memiliki arti yang sangat penting. Selain memiliki arti yang sangat penting, digital juga memiliki dampak yang sangat signifikan bagi para pelajar di sekolah. Kenapa? Karena dalam dunia digital ini kita bisa menemukan hal-hal yang positif, tetapi juga bisa menemukan hal-hal yang negatif. Nah, itulah tugas pendidik untuk menyaring mana informasi yang bersifat positif dan negatif sehingga para pelajar bisa mengendalikan pengaruh perkembangan digital ini di dunia pendidikan. apa tantangan atau kendala yang ibu alami dalam proses belajar di era digital? Kalau untuk tantangan atau kendala yang ditemukan saat dalam proses belajar mengajar yaitu beragam. Salah satunya adalah ketika pelajar itu menggunakan smartphone ketika di jam pelajaran tapi tidak diperintahkan untuk melihat, mereka asik sendiri dengan gadgetnya masing-masing, sehingga ketika guru menerangkan pembelajaran, perhatian siswa tersebut kepada guru itu sudah tidak ada, sehingga pembelajaran yang dipelajari saat itu tidak dapat mereka pusatkan untuk mendapatkan atau mempelajari materi tersebut, sehingga hal itu yang menyebabkan kerusakan bagi pendidik ketika proses belajar mengajar di kelas. Apa tindakan ibu jika siswa tidak melakukan melihat HP saat Nah, jika siswa kedapatan melihat HP tanpa seizin guru, maka tindakan yang biasa dilakukan adalah menegur dan menasihati. Itu adalah hal-hal yang dilakukan. Namun apabila kembali berulang siswa tersebut melakukan hal yang sama, maka kita sepakati dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati sebelumnya, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Baik, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu. Jika di sekolah kita memakai teknologi digital seperti handphone atau komputer, apakah itu membawa kegalapan dalam belajar? Ya, tentu. Jika sekolah menerapkan pembelajaran menggunakan digital, maka itu akan sangat memudahkan baik bagi pendidik maupun para peserta didik. Sebab karena dengan menggunakan teknologi digital memudahkan akses kita untuk memperluas ilmu yang kita peroleh selain dari buku, sehingga dengan adanya perkembangan digital atau penggunaan digital dalam PBM akan memudahkan dan memberikan kesempatan kita untuk menambah wawasan dari sumber lain. Apa yang dilakukan sama pendidik agar generasi muda tetap bijak dalam Ya, sebagai generasi muda tentu banyak hal yang dipertimbangkan untuk menggunakan teknologi digital ini. Pertama, dampak dari penggunaan internet itu sendiri. Jadi para pelajar atau para peserta didik itu harus mampu memfilter aplikasi-aplikasi yang memang tidak sepantasnya untuk digunakan. Ya, tentu perlu dampingan dari guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu. bagaimana cara meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar dengan adanya digital ini? Ya, untuk pengetahuan seorang guru menggunakan internet ataupun literasi digital, yang memang guru harus mampu menambah ilmunya baik dalam komunitas belajar sebagai guru, kemudian mengikuti komunitas belajar lainnya seperti GMP ataupun mengikuti seminar-seminar yang mengandung pengetahuan bagaimana penggunaan teknologi digital ini, sehingga kemampuan tersebut yang diperoleh oleh seorang guru bisa diterapkan kepada peserta didik saat proses belajar mengajar. Apa solusi yang ibu lakukan dalam menangani tantangan dengan adanya digital?
Ya, intinya. Nah, sebagai seorang pengguna media sosial aktif, biasanya media sosial itu digunakan untuk apa? Ya, saat ini memang Ibu memiliki media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain, dan digunakan untuk selain kebutuhan pribadi, juga untuk menambah ilmu, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun dari berbagai apapun informasi yang diperoleh. Karena saat ini mobilitas untuk pengetahuan terhadap perkembangan informasi itu sendiri sangat cepat perubahannya, sehingga dengan adanya media sosial kita dapat mengetahui informasi itu dengan cepat. Akan tetapi kita juga harus bijak terhadap informasi yang kita peroleh. Karena apa? Di dunia internet ini juga banyak mengandung informasi-informasi palsu, sehingga kita harus bisa memastikan kebenaran berita tersebut. Termasuk ketika kita sudah terjun pada dunia atau dunia maya atau media sosial, ya kita menghadapi resiko yang nyata seperti cybercrime dan lain-lain. Bagaimana supaya ibu membedakan informasi itu palsu atau benar? Ya, untuk membedakan informasi itu apakah asli atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tentu kita mencari informasi lain dari sumber lain. Misalnya kita dapat datangnya pada rekan sejawat atau orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita, sehingga informasi yang kita peroleh tidak ditelan mentah-mentah, sehingga ketika kita dapat menyampaikan informasi itu pada orang lain, itu sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut ibu, apakah media sosial itu memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan ibu? Ya, saat ini perkembangan pengaruh media sosial itu cukup membuat tatanan hidup masyarakat itu sendiri berubah. Karena apa? Dari biasanya kita memperoleh informasi itu mungkin dari media cetak atau media elektronik, akan tetapi sekarang kita mendapatkan informasi itu sudah dari gadget masing-masing. Ibu, apakah media sosial ini bisa memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan kita? Ya, menurut saya dunia digital ini dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam tatanan kehidupan kita sendiri. Misalnya dulu kita memperoleh informasi dari media cetak maupun elektronik, tetapi media-media tersebut seakan ketinggalan zaman. Maka dari saat ini pun kita sudah memperoleh informasi tersebut dari smartphone atau gadget yang kita peroleh. Kemudian biasanya para peserta didik atau para pelajar sangat sulit untuk meninggalkan smartphone-nya itu. Artinya apa? Kita memiliki ketergantungan terhadap digital itu sendiri, seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Artinya sosial media itu berpengaruh terhadap sosial dalam kehidupan baik para remaja maupun kalangan umum atau masyarakat, sehingga itu memiliki pengaruh yang sangat besar perubahannya. Betul juga ibu, jika media sosial ini bisa menjadi sarana memperkenalkan budaya kita kepada luar akses. Ya, pengaruh media sosial terhadap perkembangan budaya kita, budaya nasional, tentu memiliki peran besar dari dunia maya, karena dapat memperkenalkan secara praktis ke seluruh dunia bahwa kita memiliki ragam budaya yang beraneka ragam. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan dengan ibu. Apakah ibu punya jaminan kesehatan seperti BPJS dalam proses pembuatan BPJS? Ibu, apakah ibu lakukan secara offline dengan pergi ke rumah sakit atau ibu lakukan sendiri di rumah secara online? Saya itu memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS dan itu terkait dengan pekerjaan sehingga sudah diatur bagian kepegawaian. Apakah ibu setuju jika teknologi digital memberikan kemudahan untuk semua dalam mendapatkan barang? Iya, tentu sangat memudahkan kita karena sekali pencet saja itu barang bisa sampai ke rumah asalkan ada ini. Apakah ibu setuju jika teknologi digital memberikan kemudahan untuk kita dalam mendapatkan sebuah barang? Ya, tentu pengaruh perkembangan teknologi digital ini sangat berperan penting dalam perekonomian perdagangan, termasuk kita sendiri sebagai konsumen itu merasa sangat dimudahkan dengan adanya seperti online shop. Karena ketika kita berada di rumah, dimanapun kita berada, kita dapat belanja barang yang kita inginkan, kemudian dibayar sesuai dengan targetnya. Nah, itu salah satu
memudahkan kita dalam berbelanja secara online. Aplikasi apa yang digunakan untuk mendapatkan stok barang? Biasanya kalau untuk online shop yang digunakan adalah seperti Shopee, Tokshop, kemudian Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Ya, banyak e-commerce yang kita gunakan saat ini. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Habib. Apakah itu juga pengguna aktif dalam belanja online atau masih belanja di toko secara offline? Saat ini bisa dikatakan 50-50. Apa sebab? Karena ketika kita menginginkan suatu barang, tetapi ingin melihat keaslian barang tersebut, maka ibu tetap akan belanja di offline shop. Tapi ketika asik kita mengcroll media sosial, kemudian tiba pada e-commerce, kemudian barang yang kita inginkan lebih cepat sampai tanpa perlu ke offline shop, maka ibu akan belanja secara online. Pakai jalan yang dirasakan dari gaya teknologi digital. Ya, kemudahan yang ibu temukan atau ibu rasakan sebagai pengguna digital saat ini, ya memang kehidupan itu berjalan dengan praktis, karena apa-apa yang kita cari atau kita butuhkan itu dapat dengan mudah kita temukan dalam internet atau yang ada di gadget kita. Akan tetapi itu juga harus kita imbangi dengan kehidupan sosial kita di masyarakat, sehingga tidak melupakan bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Sekian sesi wawancara kami dengan sumber pertama kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelas 12 F6 akan melakukan wawancara kepada narasumber kedua kami, yaitu Faiza Rayat Spivina selaku siswa SMA Negeri 1 Batang Kapas kelas 12 F2. Baik Faiza, apakah kamu sudah sedia untuk diwawancarai? Ya, saya bersedia. Sebelum diwawancara, bagaimana kabar kamu Faiza? Alhamdulillah, saya baik. Baiklah, pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Risma. Pada Risma, silakan. Seberapa jauh Ija memahami tentang teknologi digital? Menurut Ija, teknologi digital itu apa? Menurut saya, sejauh pemahaman saya, teknologi digital itu adalah seperangkat alat yang berbasis dengan teknologi yang bisa membantu mempermudah pekerjaan manusia agar bisa bekerja secara lebih efektif dan efisien. Ya, saya pengguna teknologi. Seperti saya menggunakan handphone dalam kegiatan sehari-hari maupun seperti pekerjaan rumah tangga yang saya bantu, seperti menyuci menggunakan mesin cuci ataupun menyetrika menggunakan setrika listrik. Menurut saya jelas teknologi digital itu lebih efektif untuk membantu pekerjaan manusia. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi digital, pekerjaan kita akan semakin lebih mudah, lebih cepat, dan kita juga bisa mengerjakan yang lain. Jadi kita bisa menyelesaikan yang lain daripada tenaga manusia yang mungkin lebih lambat, terus tidak efektif hasilnya, dan mungkin akan lebih memakan waktu dan tenaga. Jadi kamu sudah menjelaskan seberapa berpengaruhnya teknologi digital. Jadi pertanyaannya, teknologi digital seperti apa yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin teknologi digital yang sudah saya terapkan ya seperti yang saya katakan tadi pada pernyataan saya sebelumnya, seperti penggunaan HP dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa mungkin untuk hiburan ataupun untuk mencari informasi. Terus yang kedua ada televisi